Penting banget untuk cewek-cewek, tentunya cewek-cewek yang belum menikah ya. Kenapa? Karena kamu harus tahu 8 ciri-ciri laki-laki yang auto hempas. Hai, aku Yulia. Dengerin lagi ya Your Yulia channelnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Be good, be smart. Hai, ketemu lagi dengan aku Yulia. Teman-teman, terima kasih ya sudah klik untuk nonton konten aku yang ini. Yang paling penting adalah kamu harus tahu bahwa aku selalu update video 3 kali dalam 1 minggu. Setiap hari, Sabtu, Minggu, dan hari Senin. Pastikan kamu sudah klik loncengnya supaya kamu gak ketinggalan semua video-video aku. Yang jauh lebih penting adalah aku mau berterima kasih kepada kamu yang sudah memberi nyawa di channel aku. Siapakah kamu? Kamu adalah orang-orang yang sudah subscribe, kamu adalah orang-orang yang sudah like, kamu adalah orang-orang yang sudah share ke semua teman-teman kamu tentang YouTube channel aku. Aku mau mengucapkan terima kasih karena kamu berhasil memberi nyawa di channel aku. Yeay! Oh ya teman-teman, hari ini aku mau bahas tentang sesuatu yang penting banget untuk cewek-cewek. Tentunya cewek-cewek yang belum menikah ya. Ini adalah sesuatu yang penting banget. Kenapa? Karena kamu harus tahu 8 ciri-ciri laki-laki yang auto hempas kalau dia termasuk ke dalam ciri-ciri berikut ini. Yes teman-teman. Kenapa laki-laki yang punya 8 ciri ini harus di auto hempas? Kenapa? Karena nanti dulu sebelumnya kita harus menyamakan persepsi ini. Teman-teman, kamu harus punya pendapat yang sama dengan saya bahwa tidak ada umat manusia yang gampang banget berubahnya kayak membalikan telapak tangan. Yes, tidak ada. Dan termasuk laki-laki yang sekarang kamu sedang jalan bersama dengan dia, atau laki-laki yang sedang memiliki hubungan relationship sama kamu. Coba kamu perhatikan, apakah dia memiliki 8 hal ini? Kalau punya, tolong kamu pikirkan ulang hubungan ini. Karena percayalah, jangan pernah punya pemikiran yang seperti ini. Mungkin dia akan berubah setelah kami menikah. Mungkin dia akan lebih baik kalau kami menikah. No, tidak, tentu tidak. Jangan pernah berharap seperti itu. Karena itu hanyalah sebuah mimpi manis. Ya, faktanya manusia itu berubahnya sulit. Ya kan, kamu aja berubahnya susah, aku aja berubahnya susah. Kita tuh punya struggle masing-masing dalam merubah sikap kita. Apalagi laki-laki yang kamu lagi kencangi saat ini. Yang gimana aja sih laki-laki yang harus kita auto hempas? Yang pertama, laki-laki yang gila hormat dan egois. Egois banget, gila hormat banget. Dalam benak dia, gua itu laki-laki, gua harus dihormatin. Siapa dia? Dia seorang perempuan yang harus hormatin gua. Enggak. Zaman sekarang kita itu harus punya pikiran yang sudah maju, ya kan? Perempuan sama laki-laki sama-sama harus dihormatin, sama-sama harus dihargain, ya kan? Siapa sih orang yang mau dibentak-bentak? Terus orang yang mau diperlakukan semena-mena? Nggak mau dong. Kalau aku sih nggak mau. Kamu gimana? Komen ya. Kalau misalnya kamu mau diperlakukan semena-mena ya boleh komen. Tapi kalau kamu merasa kamu sependapat sama aku, ya kamu boleh komen juga sih. Nah teman-teman, laki-laki yang kayak gini tuh harus dijauhin. Kenapa? Kamu gak akan bahagia. Kamu tidak akan pernah bahagia dengan laki-laki yang selalu menganggap bahwa dirinya ini laki-laki dan harus dihormatin. Kenapa? Karena apa gunanya gitu kak? Setiap yang kamu lakukan akan salah di matanya kalau yang kamu lakukan itu membuat dia merasa kamu tidak menghargai dia gitu. Dia tuh egois, hanya ingin dihormati, hanya ingin dimengerti, hanya ingin kamu mengalah, hanya ingin kamu mengucapkan terima kasih, hanya ingin kamu minta maaf gitu. Laki-laki yang egois, laki-laki yang gila hormat adalah laki-laki yang harus kamu jauhin. Kenapa? Karena kamu gak akan bahagia guys. Kamu tidak akan pernah bahagia menikah dengan laki-laki semacam ini. Karena semakin kamu memperlakukan dia dengan baik, semakin kamu memberi makan gila hormatnya itu dan keegoisannya itu, dia akan menjadi semakin seperti monster aku rasa. Kenapa sih? Guys, aku punya teman, sekarang akhirnya dia berpisah dengan suaminya. Teman aku ini memperlakukan suaminya dengan sangat baik. Waktu suaminya pulang kerja, dia lepasin sepatunya, dia lepasin kaos kakinya, dia siapkan pakaiannya untuk kalau suaminya baru pulang gitu ya, dia sudah menyiapkan makanan, sudah menyiapkan pakaian ganti gitu ketika suaminya selesai mandi.
And then you know what? Sekarang mereka berpisah karena laki-lakinya gila hormatnya itu gila banget. Kalau temanku ini tidak melakukan sesuatu dengan baik dan menyinggung area kehormatan dia sebagai laki-laki, maka yang ada adalah pukul. Dia dipukul, guys. Ini sedih banget gak sih? Sedih banget dong. Gimana ceritanya kita sudah memberikan hidup kita kepada orang yang kita cintai, tapi kita dipukuli di dalam rumah. Terus kita harus lari kemana? Ya kan guys? Jadi kamu harus pikirkan baik-baik ketika kamu berhubungan atau kamu memiliki relationship sama laki-laki yang gila hormat dan egois. Karena percuma kamu mau ngomong apa juga dia gak akan dengar. Sakit ya. Yang kedua adalah laki-laki super malas, laki-laki pemalas. Laki-laki yang bisa tidur dalam satu hari 16 jam atau bahkan 23 jam, 1 jam lagi dia main game. Oh my god, kamu harus tinggalin laki-laki kayak gini. Laki-laki yang malas, tentu kita semua pasti sependapat, masa depannya madesu. Masa depannya suram guys. Ya kan, laki-laki macam apa yang malas-malasan doang gitu. Setahu aku, menurut pendapatku, menurut hasil analisaku, menurut hasil menyimak dari kehidupan orang-orang sukses di luar sana, laki-laki sukses di luar sana adalah laki-laki yang punya prinsip, laki-laki yang giat, laki-laki yang bijak, laki-laki yang bekerja keras di masa mudanya. Bayangin sekarang aja dia masih muda dan kerjaannya hanya tidur, main game, tidur, main game, tidur lagi, main game lagi. My god, kamu mau dibawa kemana Sista? Hempas. Pergi, biarkan dia berkembang dengan gamenya. Jangan mau kamu menikah dengan orang yang cuman gila main game, tidur, malas, mau ngapa-ngapain, gak punya ide mau berbuat apa, padahal dia masih muda. Muda adalah kekuatan untuk orang melakukan banyak hal, ya kan, explore banyak hal, mencoba banyak hal, supaya apa? Supaya masa depannya itu cerah, gilang, gemilang, bahagia. Dan kamu pasti tentu kamu akan menjadi bahagia kan ladies? Ya dong. Yang ketiga adalah laki-laki yang membuat kamu merasa nggak bahagia. Aku benar-benar serius untuk menyarankan pisah dengan laki-laki yang membuat kamu merasa tidak berharga. Kenapa? Karena laki-laki ini akan membuat rasa percaya diri kamu terhadap dirimu sendiri akan semakin luntur. Dampaknya kamu akan menjadi orang yang pemalu, ansos. Kamu akan menjadi orang yang gak percaya bahwa kamu mampu melakukan banyak hal. Kamu gak akan berkembang. Kamu akan menjadi orang yang murung. Karena apa? Kamu merasa dirimu gak berharga. Kamu merasa bahwa di dalam hubungan ini laki-laki itu buntung dan kamu beruntung. Percayalah, kalau kamu sudah merasa seperti itu, pergi, jauhin orang itu, jauhin laki-laki itu, cari laki-laki lain karena kamu berhak bahagia, Sista. Kamu berhak bahagia. Ya, kalau dia jodoh kamu, dua-duanya pasti merasa beruntung, bukan untung dan buntung. Kalau kamu sudah dalam posisi pengertian bahwa laki-laki itu buntung memiliki kamu dan kamu beruntung memiliki dia, pergi, jauhin laki-laki itu. Itu nggak sehat buat psikologis kamu, itu nggak sehat buat jiwa kamu, karena kamu akan menjadi orang yang sangat menyedihkan guys. Pergi. Yang keempat adalah laki-laki yang tidak benar-benar mencintai kamu. Catatan penting. Untuk apa kamu memaksakan suatu hubungan? Untuk apa kamu memaksakan laki-laki itu mencintai kamu sedemikian rupa sementara kamu sudah tahu jawabannya bahwa dia tidak benar-benar mencintai kamu? Nyokap gue pernah bilang kayak gini guys. Perempuan itu harus menemukan laki-laki yang mencintai perempuan ini dengan sangat dalam. Mengapa? Karena kamu akan menjadi perempuan yang bahagia. So, kalau kamu tahu laki-laki ini tidak benar-benar mencintai kamu dari perilakunya, dari tingkah lakunya, dari ucapannya, tutur katanya, kalau kalian berantem gimana? Mending kamu putuskan untuk meninggalkan laki-laki yang seperti ini. Karena apa? Karena kamu akan menderita selama-lamanya. Kecuali kalau laki-laki ini betul-betul berubah di kemudian hari. Tapi catatannya sekali lagi, manusia tidak berubah secepat itu. Manusia tidak berubah seperti secepat membalikan telapak tangan. Kamu harus ingat itu.
Jadi tolong jangan memaksakan hubungan ini kalau memang laki-laki itu tidak benar-benar mencintai kamu. Yang kelima adalah laki-laki yang malu atau laki-laki yang gak pernah memperkenalkan kamu dengan kehidupan pribadinya. Seperti memperkenalkan kamu dengan teman-temannya, sahabat, keluarga, bahkan di sosial media misalnya. Tolong kamu tinggalkan laki-laki ini. Buat apa kamu menjalin hubungan dengan orang yang menganggap bahwa diri kamu adalah memalukan? Untuk apa? Aduh, aku emosi. Untuk apa guys? Karena kamu sangat-sangat berharga. Tolong temukan, dan ini pasti terjadi. Pasti kamu menemukan seorang laki-laki yang menganggap kamu sangat berharga dan dia bersyukur sekali memiliki kamu. Catat baik-baik. Hari ini mungkin kamu belum bertemu dengan laki-laki yang seperti itu, tapi please jangan pernah berpikir bahwa kamu layak untuk tidak dibanggakan. Seseorang layak untuk malu memiliki kamu. Buat apa? Pasti kamu gak bahagia. Jangan pergi cari orang lain yang betul-betul bersyukur memiliki kamu. Karena percayalah kamu berharga. Yang keenam, tolong tinggalkan atau tolong hindari suami orang. Jangan mau menjalin hubungan dengan suami orang. Karena buat apa? Kamu akan selama-lamanya berada di balik pintu. Ya dong, gak mungkin dia kasih tahu kamu sebagai selingkuhannya di muka umum. Gak mungkin, nanti dia ditampol sama istrinya, sama keluarganya, atau bahkan kalau misalnya pekerjaannya tidak mengizinkan dia untuk selingkuh atau punya istri dua, ya dia akan dipecat. Jadi kamu kan selamanya berada di balik pintu, di ruangan gelap. Buat apa kan ladies? Kamu cantik, kamu berhak dapatin laki-laki yang bisa bawa kamu kemanapun, ke mall, ke kondangan, foto-foto gitu kan. Tinggalin dia. Kalau kamu sekarang lagi bersama dengan suami orang, ingat karma pasti ada. Yang ketujuh adalah laki-laki yang gak jelas tujuan hidupnya. Please ladies, kalau kamu ketemu sama laki-laki yang gak jelas tujuan hidupnya, kamu harus tinggalin dia. Karena apa? Karena dia saja gak tahu masa depannya mau gimana. Terus ngapain kamu korbankan masa depan kamu untuk orang yang gak tahu masa depannya itu mau dibawa kemana? Please ladies, kamu itu mandiri. Zaman sekarang perempuan juga banyak yang sukses dengan kakinya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan kehebatan dan kepintarannya sendiri. Jadi laki-laki itu bukan segalanya. Nah, kalau laki-laki yang belum jelas masa depannya, yang dia masih blur, dia masih buram, dia masih gelap terhadap masa depannya, dia nggak punya cita-cita, dia nggak list bahkan mau melakukan apa, dia nggak tahu mau melakukan apa, kamu harus tinggalin dia. Karena kamu mau dibawa kemana, tujuan hidup dia aja nggak ada. Dan percayalah, laki-laki seperti ini akan sulit mengajak kamu menikah. Ladies, waktu terus berjalan, masa kamu mau pacaran terus tanpa menikah? Buat apa? Tolong tinggalin dia sekarang juga. Dan yang terakhir adalah laki-laki yang mencintai laki-laki lainnya. Ciri-cirinya adalah laki-laki ini pasti ganteng, rupawan, sukses, karena konon katanya, ini aku dapat cerita dari teman aku ya, yang memang dia memiliki teman yang dalam situasi seperti itu. Katanya laki-laki yang mencintai laki-laki lain itu cenderung sukses karena mereka itu punya organisasinya. Terus yang keempat, laki-laki ini mengerti perempuan dengan sangat amat baik. Karena dia itu sensitif, karena laki-laki ini sensitif, jadi dia mengerti perasaan wanita. Jadi kamu merasa aman, nyaman dengan laki-laki seperti ini. Nah ladies, tolong jangan pernah berhubungan dengan laki-laki yang mencintai laki-laki lain. Kalau misalnya kamu merasa, loh kayak Yulia gimana caranya aku tahu kalau dia itu laki-laki yang mencintai laki-laki lain, maka kamu harus kenal dia lebih dalam. Yang paling penting, kamu harus kenal dengan lingkungannya. Perempuan itu intuisinya kuat, instingnya kuat, pasti kamu bisa. Kalau kamu menggunakan intuisi tadi, kalau kamu menggunakan insting kamu sebagai wanita tadi, pasti kamu bisa ladies.
Kalau misalnya kamu butuh cerita lagi lebih lanjut, kamu boleh komen, tanya sama aku gimana ciri-cirinya. Mungkin aku bisa kasih tahu lebih mendetail. Nah ladies, jadi itu 8 ciri-ciri laki-laki yang auto pas. Kalau misalnya kamu sekarang lagi berhubungan dengan 8 ciri-ciri laki-laki itu, tolong hempaskan dia, pergi, ambil langkah kamu, jalan ke depan, move on. Kamu berhak dan layak untuk menjadi lebih bahagia dengan laki-laki yang tepat. Tolong percaya sama diri kamu karena kamu layak dapat laki-laki yang lebih baik, ladies. Jangan pernah takut tidak mendapatkan jodoh. Itu adalah pikiran yang sangat-sangat salah. Karena percayalah, manusia yang baik atau perempuan baik pasti akan mendapatkan laki-laki yang baik pula. Nah, begitu ya ladies, kamu itu cantik, kamu itu berharga, dan yang paling penting, kamu layak mendapatkan yang terbaik. Bye ladies, sampai ketemu di konten aku yang selanjutnya. Dan jangan lupa yang paling penting, kamu mesti subscribe, like, komen, share ke teman-teman kamu semuanya, supaya YouTube channel aku lebih bernyawa. Bye, I love you.